Banyak yang bertanya-tanya ya, apa itu base? Kenapa penting banget kita menganalisis suatu base? Semisal, kita ngomongin rally base rally atau rally base drop. Kenapa selalu base lah yang menjadi hal penting? Dalam trade kita biasanya ya, kita mengetahui ada gambaran-gambaran atau mengetahui pergerakan dari suatu harga itu membentuk pola-pola tertentu. Dan umumnya yang kita biasa ketahui itu adalah mengenai rally base drop, ataupun drop base rally base drop, dan lain sebagainya. Kalau bingung, saya akan jelaskan bertahap dulu ya. Rally base rally itu apa sih? Rally base rally itu adalah pergerakan harga mengalami peningkatan. Lalu, dalam pair tersebut dia membentuk yang namanya momen konsolidasi sebelum dia melanjutkan penguatannya lagi. Ini adalah rally atau bullish sign-nya, base pembentukan konsolidasinya, dan rally kembali. Itulah kenapa kita sebutnya sebagai rally base rally. Lalu, gimana kalau kita ngomongin rally base drop? Sama, yaitu rally, pembentukan lagi untuk base-nya, dan dia saat ini tidak rally lanjut, melainkan dia drop. Ini adalah rally base drop. Seandainya kita ganti, apa itu drop base drop? Ya kebalikannya. Kita drop, pembentukan base, lalu dia drop. Ini adalah drop base drop. Teman-teman perhatikan bahwa selalu ada pembentukan base ini untuk melanjutkan pergerakannya. Kenapa? Karena ini adalah momen voting. Ya, di sini umumnya orang mencari momentum-momentum trade-nya. Ya, jadi mereka mencari apakah ini sudah breakout, apakah ada manipulation, apakah sudah mulai masa accumulation kembali, dan lain sebagainya. Tapi saya akan jelaskan ke kalian, what is base dan kenapa itu penting banget. Ini adalah candlestick XAUUSD ya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa sebelumnya dia rally, membentuk lagi base di sini, dia rally tapi di sini drop, jadi kita hitungnya adalah rally dan drop aja. Dan di sini membentuk base kembali walaupun panjang-panjang ya. Dan dia rally kembali. Nah, di sini teman-teman perhatikan apa yang terjadi. Dia membentuk yang namanya base. Nah, kalau misalnya kita trade dalam kondisi seperti ini, cara yang paling sering saya gunakan adalah marking the zone. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau ngenalin kalian dengan aplikasi trading yang serba bisa. Perkenalkan, Quick Pro dari Forex IMF. Aplikasi ini dirancang khusus untuk semua trader ya. Jadi, dari pemula sampai dengan profesional yang ingin banget memahami market dengan mudah dan cepat. Dengan Quick Pro, kalian bisa memulai trade kalian hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit aja dalam tahap registrasinya. Kalian bisa mulai trading dengan minimal deposit Rp100.000 dan melakukan withdraw mulai dari Rp10.000 saja. Transaksi menjadi lebih mudah dengan berbagai macam fitur, semisal fitur Smart Pending Order, di mana kalian cukup menggeser layar Anda saja. Kalian juga bisa pantau peluang market secara otomatis dengan market detector dan tutup beberapa posisi dalam sekali klik menggunakan group action. Kalian pun juga bisa mendapat alert dan juga notifikasi real time agar Anda tidak ketinggalan peluang. Nah, tidak sebatas aplikasi saja ya, jadi kalau dari saya sendiri, Quick Pro ini nggak sebatas sebagai aplikasi untuk trade, melainkan dia juga bisa banget menjadi salah satu sumber informasi utama saya dalam trade. Saya bisa melakukan pengecekan terhadap kondisi market dalam sekali lihat melalui watchlist. Saya bisa gunakan fitur price alert untuk bisa mendapatkan pengingat saat harga mencapai level yang saya inginkan. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan fitur lain seperti economic calendar yang bisa membantu teman-teman untuk mengecek berita-berita terbaru atau berita yang akan rilis, menggunakan market insight untuk mendapatkan informasi terkini mengenai currency dan pasar, serta beberapa fitur lain seperti news update, trading ideas, technical rating, dan lainnya. Quick Pro sendiri membuat proses trading kita akan jauh lebih mudah, cepat, dan juga instan ya. Kalian bisa unduh aplikasi ini melalui link yang sudah saya sematkan di deskripsi ya. Saat ini aplikasi baru tersedia di Google Play Store dan sedang dalam tahap peluncuran di iOS juga. So, teman-teman nggak perlu berlama-lama lagi, kalian boleh banget langsung gunakan aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Mari kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. The zone. Saya lihat di mana area tertinggi yang pernah disentuh ya, yang disentuh. Saya nggak ngomongin area tertinggi yang close. Kenapa? Karena mungkin kita berbeda. Ada yang menarik garis resisten maupun garis support itu dari area tertingginya, seperti saya. Jadi saya ngambil dari wick-nya. Dan ada yang ngambilnya itu dari body. Jadi seperti ini. Dia ngambilnya dari area close. Kalau saya ngambilnya dari wick ya. Karena patokan saya adalah dia pernah nyentuh area tersebut. Dan most probably area tersebut akan tersentuh kembali.
Karena price ever make the mark there. Itu reasonnya saya. Nah, di sini saya ketemu satu base ya yang menarik di XAUUSD. Ini kalau misalnya kita pergerakannya hanya up and down, konsolidasi, ini adalah base yang baik. Dengan range teratas dia di 2397 dan range terbawah ada di 2384. If kita ngelihat dari time frame yang lebih kecil, nah kita tuh bisa melihat ya, pergerakan harganya ini memang masih mengalami konsolidasi. Dan if di 15 menit juga sama. Teman-teman sebenarnya bisa melihat ada pembentukan chart pattern ya, tapi bukan itu yang saya ingin bahas hari ini. Saya ingin bahas kenapa base ini penting. Base ini seperti tarikan nafas. Semisal lagi bullish dan mereka ini lagi narik nafas. Sambil apa? Sambil voting. Oke, kita voting. Yang mana yang mau ditabrak, yang mana yang mau dilewati. If memang sentimennya kuat bullish, maka teman-teman akan melihat jika nanti 2397-nya ini di breakout. Jadi candlestick full kencang kuat naik. Dan itu adalah pertanda bahwa base ini sudah menjadi base yang di breakout. Sehingga nextnya apa? Maka dia akan melanjutkan rally. So it will be rally, base, dan rally. Tetapi jika ternyata yang di break adalah area supportnya, jadi dia drop ke bawah lagi, maka teman-teman tahu bahwa yang di break pada saat base ini adalah rally, base, dan drop. Sehingga harga akan mengalami penurunan kembali. Pentingnya base kita ketahui adalah agar kita tidak kehilangan momentum. Ya, sama seperti di sini. Kita paham dia punya area rally, base rally-nya. Anggap kita ambil tertingginya di sebelah sini ya. Maka ketika dia pertama kali breakout di sini, ini adalah gambaran yang paling oke kita bisa entry. Ini noise, ya noise besar karena memang ada news ya kemarin. Dan dia melanjutkan pergerakannya lagi. So, base ini adalah nafas pertama. Sehingga kalau teman-teman trade-nya adalah buy, teman-teman misalnya buy dari sini, teman-teman mau fokus nge-swing, maka pembentukan base ini adalah catatan pertama atau hal yang perlu teman-teman evaluasi ketika teman-teman masih ingin hold atau take profit area buy-nya. Kenapa? Karena jika dia breakout kencang untuk melanjutkan rally-nya, maka ini akan melanjutkan lagi continuation-nya untuk next target, dan next target. Dan teman-teman masih bisa nge-hold buy-nya, bahkan bisa menambah posisi lagi dengan buy continuation pada base ini. Artinya ini adalah base yang kuat. If ternyata dia breakout, dia drop ke bawah, close di bawah 2384 dan lanjut mengalami penurunan, teman-teman bisa berpikiran untuk mulai melakukan take profit. Jadi menurut saya, pemahaman mengenai base ini adalah salah satu logika atau analisis yang paling better yang bisa kita ketahui ya. Dan teman-teman nggak perlu khawatir mengenai trade ke depannya. Jadi bisa dimanfaatkan sama teman-teman sekalian untuk mengetahui lebih dalam atau mengetahui kapan harus menambah posisi, kapan harus melakukan stop loss, kapan teman-teman bisa menunggu dulu, dan kapan teman-teman harus masuk dalam trade-nya. Karena dalam momen sideways, dia naik dan turunnya itu ya sebatas di sini saja. Sampai nanti ada sentimen, ada volume, ada liquidity tambahan dari market.